Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto memastikan tuntutan aksi unjuk rasa yang disampaikan masyarakat telah didengar Presiden Prabowo Subianto. Wiranto pun berpesan agar seluruh pihak bisa menjaga diri, tidak terbakar emosi dan melakukan hal yang tidak melanggar hukum. Menurut Wiranto, Presiden Prabowo sangat memperhatikan, mendengarkan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Kendati demikian, tidak semua aspirasi langsung bisa dikabulkan. Wiranto pun berpesan agar seluruh pihak bisa menjaga diri, tidak terbakar emosi, dan melakukan hal yang tidak melanggar hukum. Ini demo sebesar ini apakah ada aktor? Apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya tentu selalu didengar oleh Presiden ya, dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta, tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi. Ya, kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya, oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan, dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat sudah merespon tuntutan 17+8. Lantas bagaimana dengan pemerintah? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari dan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho. Mas Wibawanto, Mas Kodari, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Mas Kodari dulu ya. Mas Kodari, tentu kita nggak pingin ya peristiwa aksi yang berujung rusuh pada pekan lalu ini terulang kembali. Tapi pemerintah ini sudah mengambil pelajaran belum dari peristiwa pekan lalu? Introspeksi apa yang sudah dilakukan, Mas Kodari? Pertama, kalau bicara pokok permasalahan ya, kalau menurut saya pokok permasalahannya kan ada persepsi mengenai kesenjangan, ya masalah ekonomi yang kemudian berkombinasi dengan masalah komunikasi, masalah empati. Gitu. Kalau bicara soal kesenjangan, Pak Prabowo jauh-jauh hari sudah sangat memperhatikan dan punya kepedulian yang luar biasa, dan itu terlihat dari pidato-pidato beliau, buku-buku beliau, bahkan sebelum menjadi presiden. Dan ketika menjadi presiden, program-program Pak Prabowo itu semuanya ditujukan untuk meringankan beban rakyat, terutama rakyat menengah ke bawah. Mulai dari makan bergizi gratis yang ditujukan untuk mengatasi masalah stunting. Ya, stunting ini kan yang mengalami masyarakat menengah ke bawah. Kemudian juga cek kesehatan gratis agar problem-problem penyakit itu bisa diidentifikasi dari awal dan diobati dengan segera. Kemudian sekolah rakyat itu jelas sekali itu adalah untuk mengatasi masalah kesenjangan akses pendidikan akibat kondisi ekonomi. Jadi banyak sekali program-program Pak Prabowo ini yang ditujukan untuk mengatasi masalah kesenjangan jauh sebelum ada dinamika pada bulan Agustus ini dan termasuk juga misalnya bagaimana Pak Prabowo melawan apa yang beliau sebut sebagai serakahnomics dengan cara menyita atau mengembalikan lahan-lahan yang tidak sesuai dengan aturan, lahan-lahan kelapa sawit maksud saya yang jumlahnya mencapai sampai lebih dari 3 juta hektar. Itu kan pertama untuk melawan kesenjangan, yang kedua melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan yang ketiga nanti anggaran atau dana yang diperoleh dari hasil penyitaan, hasil denda dan seterusnya itu akan dipakai untuk program-program yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Mas Kevin. Jadi sebetulnya kalau bicara Pak Prabowo itu jauh-jauh hari itu sudah senada dan satu frekuensi dengan apa yang disuarakan oleh aktivis dan kalangan mahasiswa. Ya, Mas Kodari, tapi kalau misalnya program-program Pak Prabowo itu betul-betul berdampak langsung terhadap masyarakat, bukankah seharusnya demo kemarin tidak akan ada? Tuntutan 17+8 itu juga tidak akan ada, Mas Kodari? Ya. Pertama, fenomena bulan Agustus ini kan bukan fenomena yang 1-2 hari, dia merupakan suatu akumulasi. Yang kedua, memang kemarin ada satu peristiwa yang sangat penting ya, yaitu pemicu bahwa ada ojol yang dilindas oleh mobil rantis. Jadi kalau kita bicara dan belajar mengenai social movement, selalu ada situasi dan kondisi dasar ya, yang menimbulkan apa yang disebut sebagai deprivasi atau deprivasi relatif.
yang kemudian ketika ada pemicu dia bisa mengalami eskalasi seperti yang terjadi dalam beberapa hari ini. Dan karena itu memang solusinya harus ada yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ya persis seperti yang dikatakan oleh teman-teman mahasiswa itu, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek, ada yang bersifat cepat, ada yang bersifat struktural. Nah, pendekatan Pak Prabowo sebetulnya pendekatan yang bersifat sangat-sangat struktural, dan kita paham kalau pendekatannya struktural maka kemudian itu bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam 1-2 hari ya. Ingat bahwa pemerintahan Pak Prabowo baru berjalan 10 bulan, tetapi dari apa-apa yang kita lihat kita bisa menyaksikan, kita adalah saksi bahwa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo itu saya kira tidak bisa dibantah, ditujukan untuk rakyat menengah ke bawah begitu ya. Termasuk soal ketahanan pangan ya, soal ketahanan energi itu sebetulnya buat rakyat dan buat masyarakat begitu ya. Subsidi yang diberikan untuk kalangan masyarakat yang kurang mampu itu kan tahun 2025 jumlahnya lebih dari 1.000 triliun, dan tahun depan meningkat lagi kalau tidak salah sampai 1,3 triliun. Artinya sekitar sepertiga setidaknya itu ditujukan untuk membantu rakyat ya. Bantuan-bantuan sosial itu semua ditujukan untuk membantu rakyat. Nah, memang ada juga peristiwa-peristiwa yang terjadi misalnya di DPR. Kalau kita runtutkan peristiwa tanggal 25 Agustus itu kan salah satu pemicunya adalah komunikasi atau gestur-gestur yang notabene berasal dari teman-teman di DPR. Nah, itu harus diperbaiki. Jadi cara komunikasi, cara penampilan itu harus diperbaiki, dan permintaan-permintaan yang diajukan saya kira sudah dijawab oleh DPR ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dasko kemarin, semuanya dijawab itu. Soal kalau yang ditujukan pada DPR soal batalkan fasilitas sudah dibatalkan, soal transparansi anggaran sudah disampaikan juga. Sekarang kita udah tahu salary-nya anggota DPR. Kemudian mendorong Badan Kehormatan memeriksa anggota bermasalah juga sudah dilakukan. Yang jelas kan itu nggak bisa hanya di DPR karena wilayahnya atau wewenangnya ada di partai politik. Jadi Badan Kehormatan DPR sudah berkomunikasi dengan Majelis Kehormatan atau lembaga sejenisnya di masing-masing partai politik. Ya, saya sendiri juga sudah menghimbau dalam beberapa kesempatan. Saya mengatakan bahwa di masyarakat Indonesia itu ada standar ya atau harapan yang jelas mengenai pejabat publik, bahwa pejabat publik itu harus sederhana begitu, karena mereka dibiayai oleh anggaran negara atau dari pajak rakyat begitu. Karena itu ya saya juga menghimbau misalnya kendaraan, kemudian penampilan, arloji. Ini saya ngomongnya udah detail banget sampai arloji. Itu kita harus standarnya standar kelas menengah, jangan kelas atas gitu. Walaupun Anda sebetulnya betul. Harus mengedepankan sebelumnya empati pengusaha, ya, begitu ya, Mas Kodari ya. Iya, tidak boleh. Karena itu kan yang selama ini justru menjadi atensi dari media, kemudian media sosial. Jadi pejabat publik sekarang nggak boleh lupa bahwa kita hidup di era media sosial, di mana hal-hal semacam itu akan sangat terekspos, dan ketika misalnya kondisi masyarakat mengalami kesenjangan, maka itu akan menjadi sesuatu yang menimbulkan apa yang saya sebut di depan itu sebagai derivasi relatif tadi itu. Oke, baik. Saya ke Mas Wibowanto. Menurut Anda, pemerintah sudah mengambil pelajaran belum terkait dengan aksi demonstrasi kemarin yang sempat berujung rusuh begitu? Ya, selamat malam Mas Bayu dan Mas Kodari. Yang pertama, pengetahuan saya tentang Pak Prabowo secara pribadi, beliau itu cukup self-introspektif. Itu satu ya. Jadi yang sekarang menurut saya berdasarkan pengamatan saya di dalam beberapa hari ini dan barusan apa yang dijelaskan dari perwakilan government, yang penting itu sekarang adalah bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah itu ya, dalam hal ini oleh presiden ya, itu benar-benar dipahami dan dipercaya oleh masyarakat luas, oleh domestic audience khususnya, dan juga foreign audience lah secara tidak langsung, sehingga kepercayaan publik itu terestorasi. Itu dulu Mas, itu yang poin yang penting. Jadi menurut saya sekarang adalah theory of action yang penting. Theory of action bahwa presiden harus melakukan doing the right things at the right time, melakukan hal yang benar di saat yang tepat saat ini, karena saat ini itu adalah, kalau kita pakai bahasa filosofi waktu, adalah kairos. Sesuatu yang belum tentu terulang lagi. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang kronos, tapi sesuatu yang
tidak biasa, semua streams berkumpul di bulan September 2025 ini. Melakukan hal yang benar, 4 tahun ke depan adalah benar. Melakukan hal yang salah, 4 tahun ke depan akan berantakan. Langkah tegas Presiden adalah jalan pulang bagi demokrasi kita. Bagaimana kita membangun bangsa di atas kebenaran, dan rakyat memberikan kesempatan, dan elit juga supaya berhenti bermain-main dengan nasib bangsa. Kurangi gap antara retorika verbal dan perbuatan itu sendiri. Tadi Mas Kodari sudah menjelaskan contoh-contoh teladan dari hal yang paling mikro sampai yang makro. Dari mobil, forader di jalanan, gaya hidup, sampai dengan policy yang dipercayai oleh rakyat, di mana rakyat mendapatkan akses informasi terhadap kenapa polisi itu dibuat dan apa manfaatnya buat mereka jangka pendek dan juga untuk 4 tahun ke depan, dan juga secara struktural itu bisa merubah keadaan. Oleh karena itu nanti akan terbentuklah collective will untuk mendukung apa yang menjadi misi dari Presiden Prabowo. Itu dari satu perspektif, itu dulu. Ya, ya. Tapi Mas Wibowanto tadi Anda menyebut mengenai supaya kepercayaan publik terhadap Prabowo itu terestorasi begitu. Sebetulnya menurut Anda gejolak publik yang terjadi kemarin itu seberapa besar sih berpengaruh terhadap level kepercayaan publik terhadap pemerintah? Menurut saya, kalau dilihat dari kausalitas relationship-nya, justru karena adanya pertanyaan terhadap kepercayaan publik dari dalam hati publik yang paling dalam terhadap kepemimpinan nasional saat ini, pecahlah kejadian kemarin. Social movement kemarin itu. Dan otomatis itu mendegrade sekarang. Dan apapun yang dilakukan oleh government saat ini, oleh Presiden, saya mau mensenterkan kepada Presiden Prabowo, mungkin sebagian akan puas, tapi sebagian lagi belum tentu puas. Yang sebagian lagi belum tentu puas terus akan melakukan tindakan-tindakan kritis yang saya harapkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan mekanisme yang peaceful, dengan yang baik. Nah, tetapi tetap mengandung resiko bahwa bisa terjadi hal-hal yang tidak diharapkan di dalam interaksi antara mengekspresikan aspirasi dengan apa yang government lakukan sebagai respons. Oleh karena itu memang teori of action ini penting sekali. Pak Prabowo harus meyakinkan bahwa public resources itu efisien sekarang di manage-nya. Sekecil mungkin inefisiensi dalam segala hal. Misalnya, amankan ketersediaan barang-barang dasar. Amankan ketersediaan dan harga yang terjangkau. Yang berikutnya, semua permasalahan-permasalahan kartel yang beliau hadapi juga harus diatasi. Sehingga tidak ada cost di atas kepentingan publik. Itu hal-hal yang paling kecil. Dan selanjutnya memang menurut saya, ini menjadi titik refleksi untuk Pak Prabowo melakukan apapun yang terbaik untuk merestorasi kepercayaan publik kepada beliau, foreign dan juga domestic audience. Ya, beliau bisa menggunakan kekuatan power formal dan power informalnya untuk mempengaruhi perubahan yang ada. Yang pasti di eksekutif beliau mampu dan harus mampu dan berani. Di legislatif beliau mempunyai kekuatan informal untuk mempengaruhi DPR. Karena DPR itu sangat erat korelasinya dengan pemerintahan sekarang. Dan Pak Prabowo adalah ketua umum partai di DPR yang majority koalisinya. Jadi apa yang diminta oleh masyarakat kepada DPR, kalau DPR mampu memberikan, yang baik adalah nama Pak Prabowo. Kalau DPR dianggap ya Mas Kodari, dianggap belum mampu memberikan harapan itu, yang jelek nama Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo nggak boleh main-main di sini. Kerahkan semua yang terbaik, formal dan informal source of power beliau. Legitimasi rakyat itu lebih kuat daripada sekedar kompromi elit. Langkah Presiden Prabowo justru mengamankan stabilitas jangka panjang. Makanya saya pernah katakan sebelumnya, lakukan revisi secara objektif yang bisa dipercaya rakyat terhadap kabinet dan semua pembantu Presiden. Saya sempat ajukan security clearance ulang. Karena di situ akan mengetes kompetensi, loyalitas, ya, dan juga resiko apakah anggota kabinet itu akan melakukan kesalahan selama 4 tahun ke depan. Dan lakukanlah itu secara objektif. Presiden pernah menjanjikan zakon kabinet. Nah, zakon kabinet ini
ya diharapkan bisa terwujud walaupun mungkin tidak 100% ideal. Oke. Nah, sehingga ini semua harus menjadi refleksi yang benar-benar oleh Presiden Prabowo, kontemplasi, sehingga beliau dengan power yang begitu banyak dalam sistem presidensial di negara kesatuan, Republik Indonesia, negara kesatuan, dan mempunyai kekuatan yang informal di DPR, harus melakukan yang terbaik, dan jangan lagi mengambil risiko ada celah di mana publik itu bisa tidak percaya. Demikian Mas Bayu, itu dari saya. Ya, baik. Boleh saya lanjutkan, Mas Kodari, Mas Bayu? apa hal konkret yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo supaya untuk memulihkan kembali ya kepercayaan publik terhadap pemerintah? Apakah akan melakukan seperti yang disampaikan Mas Wibawanto? Tinggal melanjutkan saja apa yang beliau sudah kerjakan selama ini. Jadi saya mau meneruskan apa yang dikatakan oleh Mas Wibawanto tadi. Jadi sebetulnya trust kepada presiden itu, Mas Wiba, itu tinggi sekali. Sebagaimana tercermin dari beberapa hasil survei dari beberapa lembaga yang let's say independen ya, dari Kompas, dari indikator politik, itu semua kepuasan 80%. Jadi sebetulnya masyarakat ini percaya dengan presiden, percaya dengan niat baiknya, dan percaya dengan programnya. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa memang permasalahan ini kan bersifat akumulatif, dan justru Pak Prabowo itu datang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini secara struktural ya, sangat mendasar, sangat fundamental. Makan bergizi gratis itu kan fundamental sekali. Untuk yang stunting diselesaikan malah stuntingnya. Karena kalau dia stunting, dia berangkat ke sekolah, sebaik apapun guru, sebaik apapun fasilitas di sekolah, karena memang kapasitasnya itu kurang, maka dia tidak bisa maksimal. Sebaliknya yang gizinya sudah cukup tentu ditingkatkan supaya kualitasnya lebih optimal lagi. Itu salah satu contoh atau ilustrasi. Nah, saya melihat begini, sebetulnya ya seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo, kita juga, beliau tuh bilang begini, saya udah berkali-kali bilang, saya siap kalau misalnya perubahan-perubahan yang saya akan lakukan mengalami tentangan-tentangan gitu ya, baik dari dalam maupun dari luar gitu. Ya. Nah, Mas Wiba kan ahli geopolitik ini, kita tahu bagaimana posisi Pak Prabowo dalam percaturan internasional, berusaha menjaga posisi yang baik dengan semua. 1000 musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Pergerakan-pergerakan beliau, termasuk kemarin misalnya terakhir itu foto bertiga di depan dengan tokoh-tokoh yang saya sudah tidak sebutkan namanya di sini. Tentu itu kan menimbulkan penilaian-penilaian tertentu dari kekuatan politik yang mungkin berada di seberangnya begitu. Nah, kemudian dari dalam negeri sendiri, para pampirnomics yang dilawan oleh Pak Prabowo ini kan juga mungkin tidak tinggal diam gitu, Mas Kevin gitu. Saya bukan menafikan soal isu-isu kesenjangan ya, itu sudah saya sebut dari awal. Tetapi sekali lagi dalam semua social movement itu pasti ada unjuk rasa murni, ada demonstran, tapi ada juga para penunggang gitu loh. Distorsi-distorsi yang kemudian memasukkan agenda-agendanya. Saya kira kalau bicara peta pada hari ini, saya pelajari ya, tembakan itu dua sebetulnya, bukan ke presiden. Saya berani ngomong nih, bukan presiden, tapi tembakan itu kepada DPR dan kepada kepolisian gitu. Tetapi kan itu karena apa? Karena kalau mau nembak presiden langsung susah. Presidennya dicintai oleh rakyat, angka-angka menunjukkan itu. Tetapi ditembak dulu dari samping kiri, samping kanan. Nah, itulah kemudian yang harus diwaspadai oleh kita semua. Oke, baik Mas Kodari, Mas Wibawanto, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.